terulang kembali. Saya kira begitu juga dengan kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban, korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk, saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya tidak, bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu. Soal massal itu, diksi massal. Kenapa? Massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis. Ya, ada perkosaan massal di Nanjing. Itu dilakukan oleh tentara Jepang terhadap Cina ketika itu. Itu luar biasa kejamnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Serbia terhadap Bosnia. Di Nanjing itu korbannya diperkirakan 100.000 sampai 200.000. Di Bosnia itu antara 30.000 sampai 50.000. Nah, di kita, ya, saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi dan saya mengutuk dengan keras, dan kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah. Nah, semuanya kan ada fakta-faktanya, apa secara hukum dan final, ya. Misalnya pelakunya di mana dan seterusnya. Saya kira perbedaan-perbedaan pendapat mungkin di dalam forum yang lain, bukan saya sebagai Menteri Kebudayaan, saya siap sebagai seorang sejarawan juga dan seorang peneliti untuk mendiskusikan ini dan sangat terbuka, dan saya sudah diskusi ini 20 tahun lebih, ya, dengan mengkonfrontasi ini di televisi, di berbagai tempat, tidak denial. Sama sekali ini tidak ada urusannya dengan denial. Dan kita sangat menghormati. Bahkan di dalam buku sejarah itu, soal pergerakan perempuan itu luar biasa. Dan peran perempuan itu, kalau tidak salah, mereka, dan saya juga tidak ikut menulis, dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai background profesi di bidang sejarah, ya. Mereka yang memang doktornya di bidang sejarah, guru besarnya di bidang sejarah dari 34 provinsi dan jumlahnya 133. Tidak ada apa, silakan tanya kepada mereka apakah saya melakukan intervensi. Ini harus masuk, ini tidak. Bahkan saya di eranya Bung Karno saja, saya katakan, apakah di era Orde Lama itu ada istilah Orde Lama? Kan tidak ada. Jadi tone-nya kita positif juga, mengembangkan termasuk pencapaian di dunia internasional yang luar biasa dengan konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan lain-lain gitu ya. Begitu juga yang lain-lain. Kita berharap sejarah ini sebagai pemersatu bangsa kita gitu dari berbagai macam perbedaan. Dan kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Ada etnik konflik kita pernah mengalami di Sanggauledo, di Kalimantan, di Sampit, di berbagai itu. Panjang juga sejarah etnik konflik kita. Ada religious konflik, itu juga satu kenyataan. Seperti yang terjadi di Ambon, awal reformasi dan seterusnya. Tetapi kan kita tidak ingin terpengaruh oleh narasi yang justru memecah belah kita gitu. Termasuk saya kira harus diakui apa yang sudah menjadi data-data fakta-fakta hukum, dan kita mungkin perlu ketelitian, akurasi yang lebih dalam. Ya, saya tidak ingin memperpanjang. Misalnya sebagai contoh, pada awal-awal reformasi di dalam perdebatan pada waktu itu, silakan baca ini majalah Tempo yang baru terbit pada waktu itu, tahun 98. Dibaca di sini dan bisa dikutip. Bagaimana mereka juga melakukan, kalau tidak salah seorang wartawannya mengatakan investigasi 3 bulan soal perkosaan massal itu. Ada kesulitan. Sidney Jones mengatakan tidak ketemu satu orang pun korban. Sidney Jones ketika itu. Kemudian memang ada data dari TGPF. Data ini saya punya dan saya sudah baca di tahun 98. Ya, data TGPF ini, dan saya punya bundelnya lebih lengkap. Dan cukup banyak. Kita bisa berdebat. Kalau ada, kita harus kutuk dan kita harus kecam, dan harus orang yang melakukan itu harus ada. Tapi ketika itu juga jangan sampai kita masuk dalam narasi adu domba dari kekuatan asing ketika itu, yang memang ingin memframe. Misalnya sebagai contoh,
dalam salah satu tulisan ditulis, sebelum melakukan perkosaan massal, mereka meneriakan Allahu Akbar. Ada, ini ditulis di majalah Tempo. Ini kan mau mengadu domba. Begitu juga mereka yang melakukan perkosaan massal itu berambut cepat, arahnya ke militer. Kita tidak ingin ini menjadi narasi adu domba dan kita kemudian mengenyamnya tanpa ketelitian gitu. Pendokumentasian yang kokoh. Itu masalahnya. Tapi kita harus akui bahwa jelas itu ada perkosaan dan itu terus terjadi juga. Ya, tetapi secara hukum kita sulit untuk mendapatkan misalnya pengadilannya gitu. Kan penembakan Trisakti ada fakta hukumnya, ada pelakunya, apa yang lain-lain juga begitu. Semuanya ada. Nah, ini yang kemudian menjadi final. Jadi kita tidak ingin narasi ketika, apalagi waktu itu juga dimuat di berbagai situs seolah-olah perkosaan massal, tapi foto-fotonya itu adalah foto-foto di Hong Kong, di Jepang, dan dari situs-situs. Di sini bisa dibaca. Ini masih tahun 98. Pertama kali Tempo ini kan dulu di Bredel. Baru 98 terbit kembali. Nah, di sini ada. Jadi kemudian ada juga di Far Eastern Economic Review tentang foto-foto yang ketika itu diambil dari situs-situs website. Jadi bukan di Indonesia. Itu ditulis oleh Jeremy Wagstaff. Nah, jadi ada hal-hal yang menurut saya perlu pendokumentasian yang lebih teliti gitu, supaya jangan sampai kita nanti menimbulkan satu hal yang memecah belah. Ini sebenarnya kita harapan. Dan memang buku sejarah ini tidak membahas tentang Mei 98. Itu hanya satu snapshot karena hanya kecil. Kecuali kalau kita berbicara menjadi dalam gitu ya. Karena ini bicara dari satu arkeologi dan terusan dari era reformasi yang tidak ditulis itu. Termasuk pencapaian pemilu dan lain-lain. Dan ini pasti diuji publik karena tidak ada yang perlu kita rahasiakan di sini. Izin